Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Ahmad Utomo. Kali ini saya akan menceritakan terkait apa yang saya temukan dari video yang lumayan viral ya, banyak ditemukan di WhatsApp terkait dengan vaksinasi SARS-CoV-2 yang ditengarai dari Cina dan itu dipertanyakan. Ya, dipertanyakan ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk dikaji, yaitu pertama, apakah betul itu konten vaksinnya itu ada virusnya yang bisa memberikan efek kekebalan gitu. Terus yang kedua, mereka kembali mempertanyakan bahwa virus ini mungkin jangan-jangan hanya eksosom, jadi belum terbukti pernah diisolasi. Dan yang ketiga, terkait dengan metode deteksi SARS-CoV-2 yang masih dipertanyakan. Dan sebetulnya ada satu hal yang saya juga baru mendengar ini, kisah terkait dengan nelayan Argentina yang sebetulnya mereka berlayar cukup lama ya, hampir sebulan, dan ketika berangkat masih bersih. Tapi apa yang terjadi setelah mereka berlayar? Ya, itu nanti akan kita lihat. Apakah negara China yang penduduknya miliaran itu kekurangan sukarelawan yang mau dijadikan sebagai bahan uji coba? Kenapa harus jauh-jauh ke Indonesia? Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah virus ini sudah pernah dimurnikan? Karena mengutip dari riset yang dilakukan oleh Dr. Andrew Kaufman, secara jelas menyatakan sampel virus ini belum pernah diisolasi. Ini artinya sampel virus yang digunakan sebagai standar merupakan gabungan dari berbagai materi genetik, seperti eksosom, bakteri, sel imun, dan lain sebagainya. Lalu coba, apakah ada yang bisa memberi bukti literatur atau jurnal ilmiah yang menjadi dasar penentuan spesies COVID-19? Apakah ada? Coba Anda cari di situs resmi WHO, apakah ada? Lalu di mana literatur saintifik? Ya, jadi ini menarik ya. Artinya kalau kita melihat dari literatur ilmiah, itu tentu tidak hanya dari satu literatur dari WHO ya. Karena WHO sendiri mereka adalah mengumpulkan dari banyak sumber. Jadi kalau para ilmuwan itu, kita yang sudah memiliki training tertentu di level tertentu, itu kita mengacu ke database yang namanya PubMed, itu yang paling umum ya. Di PubMed itu kita bisa menggunakan kata kunci, nanti kita bisa melihat apakah sudah terisolasi dan terpurifikasi, dan datanya menunjukkan bahwa sejak Februari bahkan tim Korea itu sudah mengisolasi, mempurifikasi, dan juga mencek genetik sequence dari SARS-CoV-2 ini memang identik dengan yang ditemukan di database. Database itu yang dimaksud adalah tim Cina di akhir Januari sudah mempublikasikan data sequence dari materi genetik SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya tim Cina itu ternyata memfabrikasi data, tentu tim Korea akan mendapatkan data yang berbeda, ya. Padahal penyakitnya sama, more or less, ya kan? Nah, tapi karena datanya sama, kita bisa mengetahui bahwa ini memang virusnya sama. Jadi konsep purifikasi virus itu sebetulnya sudah standar di laboratorium yang memang mampu untuk melakukannya. Memang memerlukan standar yang tinggi, biosafety level 3 ya. Jadi di sini nanti penggunaan baju-baju dari teknisinya, dari penelitinya itu nggak sembarangan. Mereka menggunakan akses oksigen ya, dengan menggunakan tabung khusus di belakang tubuh mereka. Jadi ini, dan tidak hanya Korea saja. Kita lihat dari data Amerika, Kanada, Jerman, itu mereka sudah mengisolasi dan mempurifikasi. Jadi apa yang Andrew Kaufman di sini katakan ada benarnya, bahwa penting untuk dipurifikasi dan juga penting untuk dibuktikan bahwa virus yang telah terpurifikasi itu mampu untuk menginduksi penyakit di makhluk yang sehat. Dan itu pun juga sudah dibuktikan juga sebetulnya oleh tim dari Cina, dan sekarang diikuti oleh beberapa tim yang lain, terpublikasi juga. Artinya apa? Artinya ketika mereka challenge makhluk yang sehat ini dengan virus partikel, mereka mendapatkan penyakit. Dan itu model penyakitnya bisa dilihat di model mencit dan juga di model kera makak. Nah, di kera makak ini apa yang terjadi ketika mereka menghirup partikel virus ini, mereka mendapatkan penyakit yang sama. Jadi isu mengenai isolasi dari partikel virus ini sudah terjawab sebetulnya bahkan di awal Februari ya 2020 ya. Sejak itu sekarang sudah banyak sekali. Australia baru saja juga mendeskripsikan, mereka termasuk tim yang pertama kali mengisolasi ya dari Australia. Tapi sejak bulan Maret
tim Korea termasuk yang paling awal bisa publikasi, dan kita juga sekarang punya banyak sekali tim yang mempublikasi data terkait purifikasi dari virus ini. Jadi sebetulnya bukan hal yang mengejutkan ya, bukan hal yang konspirasionis gitu ya. Karena apa? Sekarang ilmuwan itu saling terkoneksi. Ya, saling terkoneksi artinya mereka saling bisa bertukar catatan gitu. Kira-kira apa ini yang kamu temukan, bagaimana yang kami temukan, dan mereka menemukan hal yang sama. Jadi dari partikel virus ini bukan secara eksosom. Karena apa? Karena kalau eksosom itu memang secara kasat mata bagi orang yang tidak tertraining di biologi sel seakan-akan mirip ya, ada bulatannya, ada mahkotanya gitu ya. Tapi kalau kita bicara eksosom, tentu eksosom tidak spesifik. Karena apa? Eksosom itu memang sedalam keseharian setiap sel itu mengeluarkan eksosom untuk fungsi yang berbeda-beda ya. Misalnya untuk mengajak sel sebelahnya untuk bisa berdiferensiasi atau teraktivasi misalnya gitu. Jadi bisa diverse sekali, beragam sekali fungsi dan ragamnya. Nah, maka penting untuk dicek ini eksosom atau virus gitu. Nah, tapi kalau kita bertanya mengenai purifikasi, nah itu sudah terjawab. Dan tidak hanya terpurifikasi, dia bisa menimbulkan penyakit yang sama di orang atau makhluk yang sehat. Ya, jadi sekarang makanya vaksin yang ada sekarang ada beberapa macam. Salah satu yang digunakan oleh tim Cina dari Sinovac yaitu apa? Purified virus tadi itu dinonaktifkan, materi genetiknya dirusak sehingga dia menjadi nggak aktif lagi. Lalu itu dijadikan sebagai materi buat vaksin. Jadi jangan khawatir bahwa itu adalah benar. Nah, yang kedua terkait dengan deteksi. Tesnya pun belum ada yang benar. Rapid test ya jelas ngawur. Ini pun sudah diakui oleh banyak ahli. PCR test juga bukan peruntukannya mendeteksi penyakit menular. Lalu apanya yang mau divaksin dan isi vaksin itu apa? Nah, ini juga hal yang perlu kami luruskan juga, bahwa PCR ini sebetulnya sudah menjadi salah satu standar diagnostik untuk penyakit menular atau untuk mendeteksi agen penular. Yaitu apa? Kalau kita bicara tuberkulosis misalnya, tuberkulosis itu adalah penyakit menular. Dan salah satu cara untuk melihat apakah seorang itu memiliki varian dari tuberkulosis ini yang resistensi terhadap obat, itu digunakan apa? Digunakan PCR untuk melihat variasi genetiknya apa gitu ya. Jadi artinya memang tidak semuanya dengan menggunakan PCR, juga dengan kultur gitu ya untuk mengkonfirmasi. Tapi standar PCR itu dipakai untuk melihat beberapa agen virus sebagai sumber penyakit. Atau kalau kita misalnya lihat untuk penyakit kanker misalnya, penyakit kanker serviks ya, itu namanya kanker serviks. Kanker serviks itu juga disebabkan oleh disebabkan oleh virus ya, virus human papilloma virus. Dan sekarang tes HPV, human papilloma virus, itu salah satu cara kita untuk melihat risiko seorang wanita untuk mendapatkan kanker serviks kalau dia mengalami infeksi oleh HPV. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau misalnya PCR tidak dipakai. Memang tidak untuk semua penyakit menular. Jadi kalau misalnya demam berdarah tidak menggunakan tes PCR, walaupun itu adalah virus juga. Gitu. Jadi harus kita lihat, kita bicara penyakit apa, kita bicara virus apa, dan juga kita lihat clinical significance-nya apa, gitu ya. Jadi tidak bisa mengatakan PCR tidak bisa digunakan untuk seluruh penyakit menular, tidak. Jadi kita harus melihat secara spesifik pada penyakit apa dan jenis virusnya apa. Berdasarkan literatur yang dikeluarkan oleh Badan Kontrol Penyakit di Amerika atau CDC, menyatakan bahwa tes PCR tidak dapat memisahkan infeksi dari bakteri dan virus lainnya. Ini artinya, jika Anda dites positif COVID, bisa saja Anda positif karena infeksi virus influenza atau karena TBC. Ya, ini juga perlu diklarifikasi karena teknik PCR itu menggunakan pelacak yang sangat spesifik. Ya, pelacak sangat spesifik berdasarkan sekuen genetik. Jadi kita bisa membedakan ini sekuen dari SARS-CoV-2 atau dari sekuen dari TBC atau sekuen influenza. Dan ini adalah suatu hal yang jamak sekali dilakukan ya. Mahasiswa biomedik tingkat 1 pun sudah mulai belajar bagaimana mendesain PCR primer. Jadi di sini apa yang dikatakan di sini itu sebetulnya yang dokumen yang digunakan oleh pembuat konten ini, mereka itu mencuplik kalimat yang tidak tepat konteksnya, gitu ya. Klaim sebagai COVID, edan kan? Kemudian, Departemen Kesehatan Australia juga mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa PCR test tidak dapat membedakan antara live virus atau virus yang menular dengan RNA yang tidak menular atau yang disebut oleh Dr. Kaufman sebagai eksosom. Jadi
Tadi pertanyaan yang mendasar adalah apakah RT-PCR ini adalah cocok untuk deteksi virus? Ya, dalam hal ini virus SARS-CoV-2 karena dari video tadi kita dengar mereka meragukan apakah kita menggunakan tes yang tepat. Ya, kalau tesnya saja bermasalah, ya bagaimana kita bisa menghentikan wabah ini? Jadi cara kerja RT-PCR seperti apa? RT-PCR itu tentu mengambil sampelnya dengan swab. Nah, setelah swab itu terambil, mungkin ada pasien yang mengalami infeksi sehingga di sini ada partikel virus. Nah, memang pertanyaannya adalah RNA di sini apakah itu merepresentasikan partikel virus yang masih utuh, yang masih infeksius, atau hanya RNA saja? Karena bisa jadi mungkin partikel virusnya sudah rusak. Kalau partikel virus sudah rusak, tentu dia tidak infeksius lagi, gitu ya. Nah, makanya di sini setelah sampel diambil, diproses di laboratorium, diekstraksi RNA-nya, lalu dilacak dengan primer yang khusus. Ya, jadi dengan primer ini, sekuen yang khusus ini, kita bisa membedakan apakah ini SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, atau MERS-CoV. Nah, di sini standar internasional, kita sudah punya beberapa sekuen yang sangat spesifik, dan Indonesia juga mengikuti standar tersebut. Nah, setelah itu di-run, tes itu di-run, akan ada data seperti ini. Jadi, ini apa yang disebut dengan copies per reaction, yaitu atau juga nanti namanya cycle of threshold atau CT value. CT value ini penting untuk dipahami. Jadi, PCR itu adalah proses penggandaan. Jadi, penggandaan itu dari misalnya sebelum mulai pasti di angka 0 sampai sekitar mungkin 40 kali atau 50 kali. Nah, kalau misalnya pada siklus ke-15 atau 20 sudah terlihat sinyal positif, maka berarti di titik ini CT value-nya adalah sekitar 15. Atau sampel yang lain, dia untuk bisa mencapai sinyal positif, ini di angka CT value lebih terlambat, misalnya angka 35. Maknanya apa? Kalau CT value-nya tinggi, katakan di 35, dibandingkan yang tadi misalnya 20 atau 15, maka kalau pada sampel yang sinyal CT value-nya 35, jumlah RNA di awalnya itu sedikit. Tapi kalau ternyata CT value-nya itu rendah, misalnya 15 atau 20, berarti jumlah RNA di awal adalah banyak. Nah, jadi sini ada berbanding terbalik. Semakin tinggi CT value, berarti jumlah RNA-nya lebih sedikit. Tapi kalau CT value-nya lebih rendah, itu berarti jumlah RNA-nya banyak. Nah, sekali lagi yang deteksi memang RNA-nya. Kita tidak mendeteksi secara langsung partikel virusnya, ya, gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya orang ini masih infeksius apa tidak? Kan RNA-nya positif, gitu kan? Kadang kita khawatir, wah, aku masih positif ini, dia masih infeksius atau tidak? Nah, makanya studi Bullard et al. Dari Kanada itu memberikan informasi yang informatif juga. Ya, jadi ini baru saja dipublikasi di Clinical Infectious Disease. Ya. Mereka menggabungkan studi RT-PCR dan studi kultur virus dari 90 orang yang sama, 90 pasien. Jadi dari sampel itu diambil 2 kali, diambil untuk PCR dan juga untuk kultur virus. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Ini adalah sampel dari pasien, lalu didilusi. Nah, lalu mereka tambahkan ke sel apa yang disebut dengan sel Vero E6. Sel Vero E6 ini sel yang sering digunakan untuk studi virus dan juga untuk pembuatan vaksin, karena sel ini memang cukup cukup sensitif dengan adanya virus yang menginfeksinya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan masing-masing diluent ini diberikan kepada sel Vero ini, ya. Jadi kalau jadi saya gambarkan, nah ini. Jadi kalau misalnya Vero ini tidak terinfeksi sama sekali dengan virus, dia bisa tumbuh dengan baik, ya. Di sini warnanya agak orange gelap. Tapi begitu ditambahkan preparat dari sampel pasien, setelah didilusi 1/100, kebanyakan mati. Makanya di sini nampak sekali jadi terang sekali warnanya. Tapi kalau bisa didilusi 10 kali lipat, jadi tinggal 1/1000, nah tidak semua mati. Nah di sini ada sel Vero yang masih hidup. Tapi kalau sudah mati, dia menjadi warna orange muda. Sampel pasien ini untuk mendapatkan gambaran seperti ini, dia didilusinya berapa kali, gitu kan? Apakah misalnya dalam 1/juta dilusi seperti ini, oh berarti ini jumlah virusnya banyak banget, gitu ya. Nah jadi kalau melihat apa sih di gambar aslinya, nah ini adalah sel Vero yang dikultur, itu masih utuh, terlihat ya masih bagus ya, satu monolayer gitu.
Tapi begitu misalnya dipaparkan dengan virus, dia sudah banyak yang mati. Nah, ini ada satu pasien pertama, ini pasien yang kedua. Nah, ini adalah gambaran elektron mikroskop. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah virus partikel. Nah, sebagian orang karena tidak tertraining ya dengan sel biologi dianggap ini adalah eksosom gitu ya. Enggak, ini adalah partikel virus. Karena apa? Ini hanya terlihat ketika orang ini mengalami infeksi. Ini sel manusia yang sedang terinfeksi. Oke ya. Baik. Jadi nanti kita akan bertanya bagaimana hasil studi ini. Nah, tapi kalau yang studi ini sudah agak lama, yang sebelumnya dari tim Korea, mereka menunjukkan bahwa di sini ya jumlah katakan city value-nya kelompoknya kan tinggi nih, sekitar 30 40. Berapa jumlah partikel virusnya? Sekitar mungkin 10 atau 20, 10 atau 100 jumlah partikelnya. Tapi kalau misalnya city value-nya rendah, misalnya di bawah 25, apa yang terjadi? Nah, ini. Berarti kita bisa bicara jumlah partikel virusnya sekitar 100.000 atau bahkan mungkin 10 juta virus partikel. Jadi di sini memang adalah konsep bahwa semakin tinggi city value, semakin sedikit virusnya. Nah, kita lihat bagaimana data Bullard et al. Data Bullard et al. Ternyata menunjukkan data yang menarik. Jadi kalau dilihat, pasien-pasien yang ternyata city value-nya itu di bawah 25, sekitar 20, ya, ini angka yang biru ini adalah city value, ternyata dia menumbuhkan virus. Pasien-pasien yang city value-nya rendah ini, virusnya betul-betul infeksius, terlihat di sini dengan grafik yang merah ini. Tapi ketika pasien lain yang city value-nya itu di atas 25 misalnya, 30, 40, dia tidak lagi bisa infeksius, makanya tidak ada lagi kurva merah. Gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata dari PCR pun kita bisa memprediksi, kita lihat angka city value-nya. Gitu ya. Dan juga di samping angka city value, Bullard et al. Juga menunjukkan kapan pasien ini diswab. Kalau dia diswabnya itu 5 hari setelah gejala, dan angka city value-nya juga kecil, sekitar angka 20, maka most likely dia masih menular. Ya, jadi semakin dekat dia dengan kapan dia terpapar, dia ternyata memang masih menular. Tapi kalau ternyata dia sudah dirawat dan dia mulai sembuh, ya sudah tidak sesak nafas lagi, city value biasanya memang tinggi dan biasanya sudah tidak infeksius lagi. Gitu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang RT-PCR sekali lagi betul dia memeriksa ada atau tidaknya RNA dari si virus. Tapi kita juga bisa mengkuantitasi, ya, dan namanya semi-kuantitatif PCR melalui dengan angka city value ini. Jadi artinya apa? Artinya RT-PCR ini cukup membantu, gitu ya. Kita bisa bertanya ada apa tidak, dan juga sedikit atau banyak, dan yang ketiga infeksius atau tidak. Sudah pernahkah Anda mendengar cerita misteri tentang 57 nelayan Argentina yang dites positif setelah 35 hari melaut? Padahal mereka semua sebelum melaut sudah dites negatif. Lalu kira-kira di tengah lautan, siapa yang menularkan virus COVID? Hantu. Ya tidak heran. Ya. CDC saja menyatakan. Ya, jadi ini menarik. Ini mungkin ini favorit saya ya. Satu informasi yang menggelitik juga dan membuat para ilmuwan ini pasti bertanya-tanya juga. Jadi ini kisahnya 57 nelayan Argentina melaut ya. Melaut dan sebelum mereka melaut sudah diperiksa dulu PCR swabnya ya, maksudnya PCR swab ya, yang diperiksa ya, kita bisa lihat soalnya belum ada laporan ilmiahnya. Dan setelah mereka melaut selama sekitar sebulan, balik lagi diperiksa kok positif. Apalagi mereka mendapat laporan para pelaut ini ternyata mengalami gejala COVID, gitu kan? Makanya diverifikasi begitu sampai ke port, ke pelabuhan, dicek oleh tim medis, ternyata memang mereka positif COVID. Nah, dari mana itu dapatnya? Karena sebulan jauh sekali, gitu kan? Nah, ada beberapa hipotesa atau beberapa dugaan yang mungkin bisa terjadi. Itu mungkin dari supply. Ketika misalnya supply masuk ke dalam kapal, mungkin itu dibawa oleh orang-orang yang mungkin saja membawa virusnya. Karena kita juga ketahui bahwa partikel virus ini cukup kuat, tanda kutip ya, cukup awet di dalam materi logam, ya, materi benda-benda seperti yang kita pelajari dari kasus Diamond Princess gitu ya. Itu apalagi kapal itu banyak sekali metal gitu kan. Nah, virus ini dia
cukup bisa lama juga dia bersembunyi di situ. Itu kemungkinan, kita bisa berspekulasi di sini. Tapi artinya apa? Artinya memang jadi satu hal yang menarik, dan bagaimana misalnya banyak pelaut juga dari tentara Amerika dari kapal induk Eisenhower kalau tidak salah, mereka juga terkena COVID juga gitu ya. Artinya ini satu hal yang menarik ya terjadi dengan para ABK. Jadi mungkin satu hal dari video ini yang mungkin saya juga tidak tahu jawabannya ya, dan ini akan kita pantau mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Siapa tahu ada hal yang kita bisa mendapatkan hikmahnya juga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini waktu sudah maghrib. Pesan saya bahwa virus ini memang real, memang nyata, pernah dipurifikasi, sudah kita buktikan memang bisa menyebabkan penyakit COVID-19. Teknik deteksinya dengan PCR walaupun tidak sempurna, tapi itu adalah yang terbaik yang kita punya saat ini. Maka penting bagi kita untuk selalu jaga jarak, pakai masker, ya, hindari kerumunan, dan jangan banyak bicara kecuali diperlukan. Baik, buat rekan-rekan sekalian, ketemu lagi nanti insya Allah dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.